Selamat datang di kanal LKS. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film India yang berjudul Nayatu, atau dalam judul bahasa Inggrisnya The Hun. Film yang dibintangi oleh Kunchako Boban, Jojo George dan Nimisa Sajayan ini bergenre thriller, dan menceritakan tentang 3 orang polisi yang dituduh melakukan pembunuhan, setelah tidak sengaja menewaskan seseorang dari suku Dalit dalam sebuah kecelakaan. Tidak mau menjadi korban peradilan yang ditumpangi kepentingan politik dan golongan, ketiga orang ini memilih melarikan diri, dan menjadi buruan teman satu profesinya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung menuju ke alur ceritanya. Tapi sebelumnya saya mengajak teman-teman yang menonton video ini, untuk subscribe kanal LKS dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar jika ada video alur cerita film terbaru dari kanal ini, teman-teman bisa langsung mengetahuinya. Film diawali dengan laga final sebuah kompetisi tarik tambang, yang sedang berlangsung di sebuah kota kecil di India yang bernama Pivarom. Laga final ini mempertemukan tim dari kepolisian sektor setempat, melawan tim dari salah satu tokoh utama kita, Pravin. Meskipun Pravin ini seorang polisi, ia lebih memilih bergabung bersama tim dari desanya sendiri, dikarenakan ia sudah tergabung dengan tim ini, jauh sebelum dia menjadi seorang polisi. Singkat cerita, pertandingan pun dimulai. Dan tim dari Pravin berhasil mengalahkan tim dari polsek setempat. Keesokan harinya Pravin dipanggil untuk menghadap komisarisnya. Karena kemenangannya di laga final tarik tambang kemarin, Pravin dipindah tugaskan ke sebuah stasiun polisi kecil. Pravin dianggap melecehkan sektor tempat ia bekerja, karena mengalahkan teman satu profesinya di laga final tarik tambang kemarin. Pravin pun tiba di tempat kerja barunya. Setelah melapor ke komisaris barunya, Pravin diminta untuk mengantarkan seorang seniornya yang bernama Manian ke suatu tempat. Singkat cerita, Pravin pun tiba ke tempat yang dimaksud Manian. Ternyata Manian hanya akan mengambil motornya, yang kemarin malam ia tinggalkan di jalanan, karena ia terlalu mabuk untuk pulang naik motor ke rumah. Manian ini juga adalah salah satu tokoh utama kita di film ini. Sebelum kembali ke stasiun, Pravin diminta untuk menjemput seorang petugas polisi wanita yang sedang dalam misi penyamaran. Poluan ini bernama Sunita, dan Sunita juga tokoh utama kita di film ini. Setelah kembali ke stasiun, Manian kembali meminta Pravin untuk mengantarnya ke suatu tempat lagi. Kali ini Manian hanya pulang ke rumah, untuk mengecek putrinya yang sedang berlatih monodrama dan menari. Pravin pun diajak masuk oleh Manian. Manian pun memperlihatkan deretan penghargaan, yang berhasil dimenangkan oleh putrinya, dari beragam kompetisi kesenian. Manian pun meminta putrinya untuk menunjukkan kebolehannya dalam bermonodrama kepada Pravin. Diketahui, Manian sangat mencintai putri semata wayangnya ini, dan rela melakukan apapun demi pendidikan, dan pengembangan bakat putrinya ini. Tiba-tiba Manian mendapat panggilan dari seorang politisi yang bernama John, yang meminta Manian untuk memenjarakan seorang pria muda bernama Arun, yang kerap kali mengunjungi anak perempuannya. Alasannya, karena John tidak terima jika anaknya berpacaran dengan pria dari golongan masyarakat biasa. Karena tidak menemukan alasan untuk menahan si Arun, Manian pun mengakalinya dengan membakar salah satu jendela rumah si John, seolah-olah Arunlah yang melakukan pengerusakan di rumah si John. Padahal Arun hanyalah datang untuk memberikan hadiah kepada anak perempuannya si John. Potret ini sudah menjadi hal yang biasa di kota Pivarom ini. Politisi atau orang pemerintahan kerap kali menggunakan pengaruhnya kepada polisi, untuk melakukan apa yang mereka kehendaki, meskipun itu perbuatan yang tidak benar, dan menyalahgunakan kewenangan. Keesokan paginya, stasiun polisi sedang kedatangan beberapa pemuda dari suku Dalit, yang sedang mempunyai masalah dengan Sunita. Mereka berencana untuk menyelesaikan masalah mereka dengan dimediasi oleh komisaris stasiun polisi tersebut. Salah satu pemuda suku Dalit yang bernama Biju, meludah seenaknya, dan mengenai dinding stasiun polisi. Manian yang melihatnya marah, dan meminta Biju untuk mengelapnya. Biju dengan tampang menyebalkannya, mengelap ludah tersebut menggunakan kakinya. Melihat hal tersebut, Manian semakin marah karena menganggap Biju melecehkan dirinya dan kepolisian. Pemuda suku Dalit yang lainnya pun mencegah Manian mendekati Biju, dan berusaha menenangkan Manian.
Di dalam stasiun, terlihat Pravin yang sedang meminta cuti kepada komisarisnya, karena ia akan mengantar ibunya untuk melakukan pengobatan di sebuah rumah sakit yang berada di kota besar. Sambil marah, dan beberapa kali berkata kasar kepada Pravin, komisaris polisi tersebut tidak memberikan izin Pravin untuk cuti, dikarenakan kepolisian sedang dalam masa sibuk, karena pemilu akan segera berlangsung di kota ini. Sementara itu, Biju dan pemuda suku Dalit yang lainnya, dengan tidak sopan berdiri di depan pintu ruangan komisaris, menghalangi jalan, dan mengintip pembicaraan Pravin dengan komisaris polisi. Pravin yang kesal tidak diizinkan cuti, pergi meninggalkan ruangan komisaris. Dan karena para pemuda suku Dalit berdiri di depan pintu masuk, Pravin tidak sengaja membanting Biju dengan pintu ruangan tersebut dan menjatuhkan ponsel milik si Biju. Biju meminta Pravin untuk memungut ponselnya yang jatuh, namun Pravin menolaknya dan menyuruh Biju untuk mengambilnya sendiri, namun tiba-tiba Biju mencengkram tangan Pravin. Pravin yang sedari tadi sedang kesal, tersulut amarahnya dan mendorong Biju ke dinding. Pravin pun berniat menghajar Biju, namun dari arah belakang datang Manian yang mendahului memukul Biju dengan kerasnya. Keributan pun terjadi, Biju diamankan ke dalam sel tahanan, sedangkan teman-temannya dikeluarkan dari kantor polisi. Manian pun sempat menodongkan senjatanya ke arah para pemuda suku Dalit, dikarenakan mereka berusaha merangsek masuk ke kantor polisi. Tindakan Manian ini pun sempat direkam oleh salah satu pemuda dari suku Dalit. Komisaris meminta Pravin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan kepada Biju, agar kadar alkohol dalam tubuh Biju bisa tercatat, dan kepolisian bisa melakukan tuntutan kepada Biju, karena diyakini Biju dalam keadaan mabuk. Namun tidak berselang lama, komisaris meminta Biju untuk dilepaskan kembali, dengan alasan ia mendapat telepon dari ketua menteri, yang meminta Biju untuk dilepaskan. Hal ini dikarenakan Biju berasal dari suku Dalit, yang merupakan penduduk mayoritas yang tinggal di kota ini. Dan karena pemilihan umum akan segera berlangsung, menteri tidak mau membuat masalah dengan suku Dalit, karena ketua menteri butuh suara dari suku Dalit untuk bisa memenangkan pemilu dan menjabat kembali di periode selanjutnya. Hal ini juga yang menyebabkan orang-orang dari suku Dalit terlihat tidak takut dengan pihak berwenang, karena mereka merasa punya backup dengan otoritas tertinggi di kota Pivarom ini. Hari pun berganti malam, Manian mengajak Pravin untuk pergi ke sebuah pesta pernikahan, anak dari salah satu polisi yang bekerja di stasiun yang sama dengan mereka. Kali ini Manian mengajak seorang keponakannya yang bernama Rahul, untuk menjadi supir mereka, karena mereka membutuhkan supir untuk mengantarkan mereka pulang dari pesta itu nantinya, karena baik Manian maupun Pravin sudah berniat untuk minum alkohol di pesta pernikahan tersebut. Karena selain sangat berbahaya, mengemudi sambil mabuk di negara India, bisa membuat yang melakukannya dikenakan hukum pidana. Sesampainya di pesta tersebut, Rahul memutuskan untuk menunggu di parkiran saja, karena selain ia tidak minum alkohol, ia akan menelpon agen perjalanan untuk mempersiapkan keberangkatannya ke Saudi Arabia besok pagi. Manian dan Pravin pun meninggalkan Rahul, dan mereka bertemu dengan komisaris mereka yang hendak pulang dari pesta tersebut. Komisaris akhirnya memberikan izin kepada Pravin untuk mengambil cuti guna mengantar ibunya berobat. Selain itu, komisaris meminta Manian untuk membawa serta Sunita saat mereka pulang nantinya, dan mengantarkan Sunita ke stasiun polisi. Manian dan Pravin pun terlihat bersenang-senang di pesta tersebut. Sambil minum-minum, mereka menikmati pertunjukan musik, sembari bertegur sapa, dengan beberapa masyarakat yang turut hadir di pesta tersebut. Karena malam sudah larut, Manian dan Pravin memutuskan untuk pulang dari pesta tersebut. Mereka membawa serta Sunita yang ikut menumpang sampai ke stasiun polisi, dan sesuai dengan rencana awal mereka, Rahul lah yang mengendarai mobil mereka. Di tengah perjalanan mereka, Manian meminta Rahul untuk mengambil uang di ATM. Uang tersebut Manian berikan kepada Rahul untuk bekal perjalanan Rahul ke Saudi Arabia. Setelahnya, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Mobil yang mereka tumpangi, kini memasuki jalanan pedesaan yang kecil, dan kurang akan penerangan jalan. Baru saja sebentar mereka menyusuri jalan tersebut, tiba-tiba dari arah berlawanan, tiba-tiba datang pengendara skuter yang menikung dengan mengambil jalur yang salah, yang langsung menabrak mobil Manian dan kawan-kawan. Pengendara tersebut pun terlempar dan jatuh tersungkur di bahu jalan. Pravin pun keluar dan mengecek kondisi si pengendara, diikuti oleh Manian dan Sunita. Sunita langsung mengenali pengendara tersebut, dia adalah Jayan, salah satu pemuda suku Dalit, dan teman dari Biju, yang kemarin membuat keributan di kantor polisi. Manian menyarankan agar pergi dan meninggalkan Jayan, agar terhindar dari masalah dengan suku Dalit lagi. Namun Pravin bersikeras untuk membawa Jayan ke rumah sakit, karena meski kondisinya kritis, Jayan masih dalam keadaan hidup.
Tidak lama datang seorang pengendara motor lainnya, berboncengan bertiga, dan memergoki situasi tersebut. Meski ketiga orang tersebut memutuskan untuk pergi karena tidak mau ikut campur masalah tersebut, tapi ketiga orang tersebut adalah saksi dari kejadian ini. Dan karena sudah ada orang lain yang mengetahui kejadian ini, mereka pun tidak mempunyai pilihan selain melarikan Jayan ke rumah sakit. Rahul yang takut terkena masalah, karena ia yang menyetir, memutuskan untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Pravin pun mengambil alih kemudi, dan sesegera mungkin pergi ke rumah sakit. Sesampainya mereka di rumah sakit, secara kebetulan Biju dan pemuda suku Dalit yang lainnya pun sedang berada di rumah sakit, menunggui salah satu teman mereka yang sedang dirawat di rumah sakit tersebut. Pravin dan yang lainnya pun bergegas membawa Jayan masuk ke dalam, agar segera mendapatkan penanganan. Biju dan kawan-kawan yang menyadari kehadiran ketiga orang polisi yang kemarin bermasalah dengannya, mengikuti Manian dan kawan-kawan untuk mengetahui siapa yang Manian dan kawan-kawan tandu ke dalam rumah sakit. Sesampainya di ruang unit gawat darurat, dokter langsung memeriksa Jayan, namun sayangnya Jayan telah meninggal dunia. Manian dan kawan-kawan pun memutuskan untuk kabur dari rumah sakit, sebelum para pemuda suku Dalit yang berada di sana, mengetahui jika yang mereka bawa masuk ke rumah sakit, adalah salah satu dari golongan mereka. Manian dan kawan-kawan pun berpapasan dengan Biju dan kawanannya, dan tidak berselang lama Biju dan kawanannya pun mengetahui bahwasanya Jayanlah yang Manian dan kawan-kawan tadi bawa masuk ke dalam rumah sakit. Belum sempat Manian dan kawan-kawan keluar dari rumah sakit, Biju dan kawanan Dalit yang lainnya mengejar mereka. Beruntung mereka bertiga masih bisa lolos dan pergi dari tempat tersebut. Manian dan kawan-kawan pun memutuskan untuk pergi ke stasiun polisi dan meminta perlindungan dari komisaris polisi mereka. Halo, Pravina. Sesampainya di sana, komisaris polisi mengatakan kalau dia akan mencari jalan keluar untuk masalah ini, dan sambil berlalu pergi, komisaris polisi meminta Manian dan kawan-kawan untuk tetap berada di sini. Namun, tiba-tiba Manian mendapatkan telepon dari seorang temannya yang bernama Joshi. Joshi menyuruh Manian untuk segera pergi dari stasiun, karena ketua menteri telah meminta pengawas untuk melakukan penahan dan mendakwa Manian dan kawan-kawan atas meninggalnya Jayan. Manian pun menyadari bahwa mereka akan dikurung di tempat ini, sampai pengawas dari kepolisian pusat datang untuk menahan mereka. Manian pun menghentikan seorang petugas polisi yang dengan diam-diam mengunci seluruh jendela dan pintu stasiun tersebut. Manian dan kawan-kawan pun kabur dari stasiun dengan membawa mobil dinas polisi. Manian pun pergi ke kediaman keluarganya untuk mencari keberadaan Rahul, karena Rahullah satu-satunya yang bisa menyelamatkan ia beserta kedua rekannya dari situasi sekarang ini. Namun Rahul tidak berada di kediamannya. Istri Manian mengatakan kalau Rahul hanya kembali sebentar untuk membawa tas, dan kembali pergi dengan tergesa-gesa. Manian pun mencoba untuk menghubungi ponsel Rahul berulang kali, namun nomornya tidak aktif. Manian dan kawan-kawan pun memutuskan untuk terus berkendara sampai menemukan cara untuk mengatasi masalah ini. Pravin menyarankan agar menghadapi pengawas dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Manian pun menjelaskan situasi yang akan mereka hadapi kepada Pravin dan Sunita. Tidak peduli bukti apapun yang mereka punya, mereka bertiga tetap akan ditahan. Dikarenakan sebelumnya mereka bertiga terlibat keributan dengan suku Dalit, dan setelahnya, secara kebetulan mereka terlibat kecelakaan yang menewaskan seorang dari suku Dalit juga. Dan karena ini menjelang pemilu, pemerintah akan berpihak kepada suku Dalit, dan menetapkan mereka bertiga sebagai tersangka pelaku pembunuhan dalam kasus ini, agar terhindari dari aksi massa suku Dalit, berikut resiko kehilangan suara suku Dalit di pemilu nantinya. Atau singkatnya, tidak akan ada yang berpihak kepada mereka, baik pemerintahan maupun rekan seprofesi mereka. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Mereka mengantarkan Sunita yang bersikeras ingin pulang ke rumah, namun di depan rumah Sunita sudah ada beberapa orang dari suku Dalit yang sedang menunggui kepulangan Sunita. Sunita pun mengurungkan niatnya dan berlari kembali masuk ke dalam mobil. Situasi semakin memburuk bagi Manian dan kawan-kawan. Kini mereka bertiga sudah diinformasikan lewat radio polisi, sebagai oknum yang melakukan kejahatan, dan sedang melarikan diri. Semua unit patroli polisi yang berada di Pivarom pun, diperintahkan untuk mencari dan menangkap mereka. Pravin pun membuang radio polisi yang terpasang di mobil yang mereka pakai, dan membuang kartu SIM miliknya. Pravin juga menyuruh Manian melakukan hal yang sama dengannya, agar mereka bertiga tidak bisa dilacak. Karena satu-satunya yang mereka bisa lakukan untuk saat ini, adalah sesegera mungkin keluar dari Pivarom.
Adegan berpindah ke sebuah konferensi pers yang diadakan oleh Ketua Menteri, terkait situasi yang tengah terjadi. Dalam pernyataannya, Ketua Menteri mengatakan bahwa Manian dan kawan-kawan sudah ditetapkan menjadi tersangka pembunuhan, dan kasus ini akan ditangani oleh Satuan Unit Kriminal. Ketua Menteri juga mengatakan bahwa ia akan mendukung suku Dalit, agar mendapat keadilan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Setelahnya, datanglah unit kriminal yang dibicarakan Ketua Menteri, dan Kepala Satuan Unit Kriminal yang bernama Anurada pun melapor kepada Kepala Menteri untuk bertugas. Adegan berpindah ke Manian dan kawan-kawan yang melanjutkan pelarian untuk keluar dari Pivarom, dengan meminta bantuan salah satu teman dari Pravin yang bernama Hakim, untuk mengeluarkan mereka dari Pivarom, karena mustahil bagi mereka meloloskan diri dengan terus-terusan mengendarai mobil dinas polisi. Namun sesaat sebelum mereka berangkat, dari arah berlawanan datang mobil patroli polisi, yang berhenti dan melakukan pemeriksaan terhadap mobil Hakim, karena merasa curiga dengan tindak tanduk dari Hakim. Namun karena polisi yang memeriksa bagian kabin belakang mobil Hakim adalah teman baiknya Manian, polisi tersebut meloloskan Hakim untuk pergi, dan melanjutkan perjalanannya. Seluruh anggota kepolisian Pivarom menjaga seluruh akses keluar masuk Pivarom, mulai dari terminal bus, stasiun kereta, jalan-jalan besar sampai ke jalan-jalan kecil. Adegan berpindah ke Manian dan kawan-kawan yang kembali terhadang oleh pos pemeriksaan, dan karena Hakim berhenti secara mendadak, seorang polisi yang bertugas di sana menjadi curiga, dan bergegas memeriksa kendaraan Hakim, namun polisi tersebut tidak menemukan apa-apa ketika memeriksa kabin belakang mobil Hakim. Rupanya Manian dan kawan-kawan berhasil keluar dari kendaraan sebelum polisi tersebut menghampiri kendaraan Hakim. Manian dan kawan-kawan pun melewati pos pemeriksaan dengan menyeberangi sungai yang berada di bawah jembatan tempat pos pemeriksaan berada, dan setelah berada cukup jauh dari pos pemeriksaan yang tadi, Hakim pun menjemput mereka kembali. Adegan berpindah ke Anurhada yang menangani pencarian terhadap Manian dan kawan-kawan, menerima laporan dari beberapa bawahannya yang ada di lapangan. Mobil dinas polisi yang digunakan Manian dan kawan-kawan sudah berhasil mereka ketemukan, dan kartu SIM milik Pravin yang tadi Pravin buang pun berhasil juga mereka temukan. Lewat panggilan terakhir yang tercatat di kartu SIM milik Pravin, mereka berhasil mengetahui bahwa Pravin meminta bantuan kepada salah seorang temannya yang bernama Hakim untuk keluar dari Pivarom. Hakim pun berhasil membawa Manian dan kawan-kawan keluar dari Pivarom. Manian pun meminta Hakim untuk berhenti, karena selanjutnya mereka akan melanjutkan pelarian dengan berjalan kaki. Pravin menanyakan kepada Manian apa rencananya sekarang, namun Manian malah marah, dan mengatakan bahwa ini semua salah Pravin dan Sunita. Manian dan Pravin pun bertengkar saling menyalahkan satu sama lain, dan pada akhirnya mereka pun berkelahi. Sunita yang tidak tahan melihat perkelahian tersebut, memutuskan untuk berjalan menjauhi Manian dan Pravin. Sunita yang berjalan sambil melamun pun, tidak memperhatikan arah kemana ia berjalan. Dan Pravin pun membawa Sunita ke tepian dan mencoba menenangkan Sunita. Pravin mencuri beberapa potong jaket dan topi kupluk dari kios-kios pedagang yang berada di pinggir jalan, untuk melindungi tubuh mereka bertiga dari kedinginan, sekaligus menyamarkan penampilan mereka agar tidak mudah untuk dikenali. Mereka bertiga pun sampai di sebuah kota kecil yang bernama Munar. Pravin memesan 3 cangkir teh dari kedai yang baru saja buka, untuk menghangatkan tubuh mereka. Pravin pun meminjam ponsel penjaga kedai tersebut, karena Sunita ingin mengabari orang rumahnya. Adegan berpindah ke tetangga Sunita, yang memberitahukan kepada ibu Sunita, bahwa Sunita menelpon dirinya, untuk menyampaikan pesan kepada ibunya, bahwa Sunita baik-baik saja dan ibunya tidak usah khawatir. Percakapan antara tetangga Sunita dengan ibunya Sunita tersebut pun berhasil diketahui oleh unit kriminal, yang sedang berjaga di rumah Sunita, dan lewat panggilan yang dilakukan oleh Sunita ke tetangganya, tim dari unit kriminal pun berhasil melacak panggilan tersebut dilakukan dari Munar. Anurhada pun memerintahkan bawahannya untuk mencari nomor telepon siapa yang mereka gunakan di Munar, dan memprioritaskan untuk menangkap Hakim terlebih dahulu. Dari Munar, Manian dan kawan-kawan kembali melanjutkan perjalanannya. Mereka melintasi berbagai desa dan perkebunan, menggunakan alat transportasi umum untuk menuju ke sebuah tempat yang disarankan oleh Manian, tempat di mana mereka bisa bersembunyi untuk sementara waktu sampai pemilu selesai, dan kembali ketika proses peradilan mereka tidak ditumpangi kepentingan politik ataupun golongan, berharap keadilan akan berpihak pada mereka nantinya. Sementara itu Anurhada dan timnya berangkat ke Munar, untuk terus melacak dan memburu Manian dan kawan-kawan.
Manian dan kawan-kawan pun akhirnya tiba di desa tujuan mereka. Sebelum menuju ke tempat seorang kenalan Manian, mereka memutuskan untuk singgah di sebuah kedai, untuk menghangatkan tubuh mereka dengan minum teh tarik. Pravin pun mengganti saluran televisi di kedai tersebut untuk mencari pemberitaan tentang mereka. Di sebuah saluran TV nasional memberitakan bahwa di Pivarom sedang terjadi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh suku Dalit, guna mendesak pemerintah untuk sesegera mungkin menangkap pelaku pembunuhan Jayan. Mengetahui situasi tidak kunjung membaik, Pravin mematikan televisi tersebut, dan keluar dari kedai tersebut duluan. Manian dan kawan-kawan pun melanjutkan perjalanan mereka dengan berjalan kaki, sampailah mereka di sebuah areal pertanian, yang berada di perbukitan dan berbatasan dengan sebuah hutan. Salah seorang petani yang sedang bertengkar memperebutkan distribusi air, menghentikan pertengkarannya, ketika melihat Manian dan kawan-kawan menuju ke rumahnya. Petani yang bernama Murti ini, menghampiri Manian dan kawan-kawan yang kini sudah berada di depan rumahnya. Murti menanyakan siapa dan ada keperluan apa mereka di sini. Namun ketika Murti mengenali salah satu dari mereka adalah Manian, Murti menyambut mereka dengan sangat antusias. Manian pun berbohong kepada Murti, ia mengatakan bahwasanya ia sedang membantu pasangan kawin lari untuk kabur sementara waktu dari keluarganya dan pihak kepolisian, dan Manian meminta izin untuk menginap 2 hari di tempatnya. Murti mengatakan, jangankan 2 hari, mereka boleh menetap selama 2 tahun jika mereka ingin. Adegan berpindah ke Hakim yang sedang berdagang di sebuah pasar, mendapatkan panggilan dari nomor yang tidak dikenalnya. Hakim mengangkat telepon tersebut, namun ternyata itu adalah telepon dari Satuan Unit Kriminal, yang menelpon guna memastikan target yang akan mereka tangkap. Hakim pun menyadari hal tersebut, ia berbalik arah dan berjalan cepat menuju ke mobilnya. Namun ketika Hakim memasuki mobilnya, seorang polisi mencoba menangkapnya. Hakim pun berlari ke arah lain, mencoba untuk meloloskan dirinya, namun upayanya sia-sia saja. Pada akhirnya ia berhasil ditangkap oleh Satuan Unit Kriminal tersebut. Adegan berpindah ke sebuah berita yang menginformasikan bahwa demonstrasi yang sedang berlangsung di Pivarom berubah menjadi kerusuhan, dan pertikaian antara suku Dalit dengan pihak berwajib selaku pengamanan pun mulai terjadi. Ketua Menteri yang melihat pemberitaan itu terlihat semakin gelisah dibuatnya. Kepala kepolisian yang sedang bersamanya pun tidak kalah gelisahnya. Kepala kepolisian pun mendapatkan laporan dari Anurhada, berbekal informasi dari Hakim dan seorang penjaga kedai yang sempat Pravin pinjam ponselnya. Mereka berhasil mengetahui jika Manian dan kawan-kawan pergi ke Fatavada, sebuah tempat di mana Manian dulu pernah bertugas di sana, dan Anurhada dan timnya kini sedang dalam perjalanan untuk mengejar mereka ke sana. Ketua Menteri meminta kepala kepolisian untuk mengamankan beberapa anggota keluarga dari ketiga buronan tersebut untuk dimintai keterangannya, dan Ketua Menteri ingin hal tersebut dilakukan di hadapan awak media, guna mempertontonkan ke publik bahwa pemerintah sangat serius menangani kasus ini. Adegan berpindah ke Anurhada yang menemui seorang polisi Fatavada, yang akan diperbantukan guna mencari informasi keberadaan Manian dan kawan-kawan di Fatavada. Polisi tersebut pun mengatakan bahwa Manian dan kawan-kawan sempat terlihat di daerah Kotak Kambur, dan dengan diantar oleh polisi tersebut, Anurhada dan timnya pun berangkat menuju Kotak Kambur. Adegan berpindah ke Pravin yang memutuskan untuk kembali ke desa, untuk membeli sebungkus rokok dan 1 pak pembalut untuk Sunita, yang sedang datang bulan. Pravin tidak menyadari bahwasanya Satuan Unit Kriminal sudah berada di desa yang sama dengan Pravin berada. Pravin pun kembali ke tempat Murti. Setelah memberikan pembalut ke Sunita, ia mengajak Manian dan Sunita untuk makan kacang tanah bersamanya. Sambil bersantap malam mereka bertiga pun saling bertukar cerita, dan keluh kesah mereka tentang kehidupan menjadi seorang polisi. Tiba-tiba, dari arah bawah tempat mereka berada, muncul beberapa orang yang berlarian menuju ke atas bukit dengan menggunakan senter. Manian dan kawan-kawan yang menduga itu polisi yang mencari mereka, terlihat kaget bukan main. Namun ternyata itu para petani hutan yang sedang mengusir babi hutan, yang sedang menjambangi ladang mereka. Murti pun menakuti babi hutan tersebut, dengan meledakkan petasan di sekitar ladangnya. Suara ledakan tersebut pun terdengar oleh Anurhada dan timnya, yang berada tidak jauh dari tempat Manian dan kawan-kawan berada. Keesokan harinya Satuan Unit Kriminal melakukan pencarian di areal pertanian, tepat di mana Manian dan kawan-kawan berada. Bahkan beberapa di antara polisi tersebut melakukan pencarian tepat di rumah Murti, tempat di mana Manian dan kawan-kawan selama ini bersembunyi, tapi nampaknya baik Manian dan kawan-kawan maupun Murti sedang tidak berada di rumah tersebut. Adegan berpindah ke Pravin dan Sunita yang ternyata sedang mandi di sungai, di sebuah hutan yang terletak tidak jauh dari rumah Murti.
Di perjalanan pulang ke rumah Murti, Pravin dan Sunita menjumpai Manian yang tengah dalam kondisi mabuk parah di sebuah reruntuhan gedung tua. Manian pun menyuruh Pravin dan Sunita untuk membaca koran. Di koran tersebut terdapat artikel yang memberitakan bahwa Putri Manian diboikot dari kompetisi pertunjukan seni oleh suku Dalit. Tentunya hal tersebut adalah mimpi buruk bagi Manian, karena baginya tidak ada yang lebih penting di dunia ini selain putri semata wayangnya itu. Sesampainya di rumah Murti, Pravin bertanya kepada Murti bagaimana caranya untuk pergi ke Palani melalui jalur hutan yang berada di belakang mereka. Murti pun mengatakan untuk pergi besok pagi saja, dengan mengekor orang-orang yang sudah biasa bepergian melalui jalur hutan, karena selain mereka akan tersesat jika pergi sendiri, mereka juga tidak bisa membawa Manian yang sedang dalam kondisi mabuk parah seperti itu. Adegan berpindah ke Anurhada yang menemukan informasi baru dari seorang penjaga warung tempat Pravin membeli rokok dan pembalut pada malam sebelumnya. Anurhada menelpon kepala kepolisian untuk menginformasikan temuan barunya ini. Namun kepala kepolisian menyuruh satuan unit kriminal untuk membatalkan misinya, karena dianggap tidak becus dalam menjalankan tugas. Kepala kepolisian pun akan menggantikan satuan unit kriminal dengan pasukan dari militer untuk menyisir kota Kambur secara menyeluruh. Di tengah kebuntuannya, Anurada mendapatkan informasi lain dari seorang pelayan di cottage tempat Anurada dan timnya bermalam. Pelayan tersebut mengatakan bahwa salah satu petani di sini yang bernama Murti sedang kedatangan keluarganya, dan keluarganya tersebut sudah menginap beberapa hari di rumahnya Murti. Berbekal informasi tersebut, Anurada dan timnya untuk kedua kalinya kembali ke areal pertanian untuk mencari Murti, berharap keluarga Murti adalah Manian dan kawan-kawan yang sedang menyamar. Dan benar saja, setelah menangkap Murti, akhirnya mereka menemukan keberadaan Manian dan kawan-kawan. Anurada dan timnya pun melakukan pengintaian terlebih dahulu. Anurada menelpon kepala kepolisian untuk menginformasikan bahwa keberadaan Pravin dan Sunita sudah diketahui, dan mereka akan melakukan penangkapan setelah keberadaan Manian juga sudah terkonfirmasi. Anurada pun menginformasikan meski hari ini Manian dan kawan-kawannya berhasil diamankan, namun perjalanan dari kota Kambur ke Pivarom membutuhkan setidaknya 1 hari perjalanan, atau dengan kata lain Manian dan kawan-kawan baru bisa tiba di Pivarom keesokan harinya. Kepala kepolisian pun membicarakan perihal tersebut dengan Ketua Menteri. Karena ketiga tersangka harus tiba di Pivarom hari ini, atau sebelum suku Dalit mengadakan konferensi pers untuk memboikot pemilu. Ketua Menteri menyuruh kepala kepolisian untuk membuat pembohongan media dan publik, dengan mencari 3 orang yang memiliki postur tubuh yang sama dengan Manian dan kawan-kawan, dan 3 orang tersebut akan berpura-pura menjadi Manian dan kawan-kawan yang ceritanya sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Hal ini dilakukan guna mencegah suku Dalit yang akan memboikot jalannya pemilihan umum. Adegan berpindah kembali ke kota Kambur. Manian yang sudah sadar dari mabuknya, kembali ke rumah Murti, dan mengganti celana panjangnya menggunakan sarung. Manian pun pamit kepada Pravin dan Sunita. Manian bilang ia akan pergi buang air besar ke dalam hutan. Anurada dan timnya yang melihat Manian juga ada di sini, langsung bergerak guna melakukan penyergapan kepada Manian dan kawan-kawan. Namun keberadaan Anurada dan timnya berhasil diketahui oleh Pravin dan Sunita, karena anjing milik Murti yang sedang berada dengan mereka tiba-tiba mengonggong, menandakan bahwa ada orang asing yang mendekati ke tempat mereka berada. Pravin dan Sunita pun langsung berlari ke arah hutan, dan sambil berlari mereka memanggil-manggil nama Manian. Sampai pada akhirnya Pravin tiba di reruntuhan gedung tua tempat tadi Manian mabuk-mabukan. Dan Manian melakukan bunuh diri dengan cara menggantung dirinya menggunakan sarung yang tadi Manian bawa dari rumah Murti. Pravin dan Sunita pun lemas melihat pemandangan tersebut. Mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan pelariannya, dan pasrah menunggu kedatangan Anurada dan timnya menangkap mereka. Sesaat sebelum Anurada dan timnya datang, Pravin berhasil mengamankan ponsel milik Manian yang tergeletak di tanah. Anurada dan timnya pun akhirnya tiba di tempat tersebut. Mereka semua pun sama terkejutnya dengan Pravin dan Sunita. Anurada melaporkan perihal tersebut kepada kepala kepolisian. Kepala kepolisian pun melaporkan kembali ke Ketua Menteri. Ketua Menteri pun tidak mau ambil pusing. Ia mengatakan bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab kepala kepolisian. Kepala kepolisian pun kembali menelpon Anurada dan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab Anurada. Anurada pun terlihat kesal mendengar hal tersebut. I won't take the responsibility. I know what to do. Manian pun ditandu menuruni bukit untuk menuju kembali ke desa, tempat kendaraan unit satuan kriminal berada.
Singkat cerita, mereka semua sudah sampai kembali ke desa. Jasad Manian pun dinaikkan ke mobil. Namun saat Pravin akan naik ke dalam mobil, ponsel milik Manian yang ia sembunyikan terjatuh. Salah satu polisi yang berada di sana pun berniat mengamankannya. Namun Pravin mencegahnya. Pravin pun mengambil kembali ponsel tersebut dan berlari memasuki kembali ke arah pedesaan. Namun, pelarian Pravin tidak berlangsung lama. Pravin pun kembali ditangkap. Salah satu polisi unit kriminal pun mengecek isi dari ponsel milik Manian. Di dalam galeri ponsel tersebut, ada sebuah video yang merekam deklarasi sekarat Manian. Dalam video tersebut Manian mengungkap beberapa hal. Mobil yang terlibat kecelakaan dengan Jayan adalah benar miliknya, namun yang mengendarainya adalah Rahul dan Pravin berikut Sunita tidak bersalah apa-apa. Manian pun berkata bahwa putrinya jangan dikenal sebagai anak dari seorang pembunuh. Karena apa yang terjadi kepada Jayan adalah murni sebuah kecelakaan, bukan pembunuhan berencana, dan di akhir videonya Manian mengatakan agar deklarasi sekarat ini bisa sampai di pengadilan, untuk menjadi bahan acuan pengadilan untuk menegakkan keadilan guna membebaskan Pravin dan Sunita dari segala tuduhan kepada mereka. Adegan berpindah ke seorang pengawas polisi, yang sedang menonton video deklarasi sekarat Manian, yang ia dapat dari satuan unit kriminal. Setelah memastikan video tersebut tidak ada salinannya, pengawas polisi tersebut menemui Pravin dan Sunita. Pravin mengungkap beberapa bukti kepada si pengawas. Sebelum kecelakaan terjadi, Rahul yang mengemudi mobil tersebut pergi ke ATM untuk mengambil uang dari rekening Manian. Jika mengecek kamera pengawas di ATM dan dicocokkan dengan catatan transaksi dari rekening Manian, pengadilan akan tahu bahwa yang mengemudi mobil adalah Rahul. Si pengawas mengatakan bahwa hal tersebut tidak bisa menjadi bukti di pengadilan, karena sidik jari yang ada di setir pengemudi adalah sidik jari milik Pravin dan bukan sidik jari milik Rahul. Namun si pengawas mengatakan bahwa Pravin dan Sunita tidak usah khawatir. Mereka akan dibebaskan dari segala tuduhan, asal bersedia mendatangani surat pernyataan, yang menyatakan bahwa Manian bunuh diri ketika sudah berada di kantor polisi pusat, dan bukannya di kota Kambur. Hal ini bertujuan agar pembohongan media yang dilakukan Kepala Kepolisian dan Ketua Menteri, yang mengumumkan bahwa Manian dan kawan-kawan sudah tertangkap, padahal sebenarnya belum, tidak terbantahkan dan tidak tercium oleh media. Sebagai imbalannya mereka akan membuat semua tuduhan diberatkan kepada mendiang Manian, sehingga pasal pembunuhan akan didakwakan kepada mendiang Manian saja, dan Pravin beserta Sunita hanya akan bertindak sebagai saksi, dan bisa bebas dari hukuman. Sunita pun menolak penawaran dari si pengawas mentah-mentah. Sunita lebih memilih dihukum gantung, ketimbang mengkhianati permintaan terakhir dari mendiang Manian, yang mengatakan bahwa putrinya tidak boleh dikenal sebagai anak dari seorang pembunuh. Si pengawas pun terlihat kesal dengan jawaban dari Sunita. Ia mencabut kartu penyimpanan dari ponsel milik mendiang Manian yang berisi video deklarasi mendiang Manian, dan mematahkan kartu penyimpanan tersebut di hadapan Pravin dan Sunita. Si pengawas pun memperlihatkan sebuah video yang berisi pernyataan palsu yang dibuat oleh Rahul. Dalam video tersebut Rahul mengatakan memang benar dia yang mengemudikan mobil pada malam tersebut. Namun ketika Pravin melihat Jayan, Pravin mengambil alih kemudi, dan dengan sengaja menabrakkan mobil ke arah Jayan yang sedang mengendarai sepeda motornya. Melihat video tersebut, harapan Pravin dan Sunita untuk mendapatkan keadilan bagi mereka berdua berikut mendiang Manian pupus sudah. Si pengawas pun memberikan waktu kepada Pravin dan Sunita untuk berpikir matang-matang sebelum mereka sampai ke pengadilan. Kepolisian unit forensik pun tiba di tempat Pravin dan Sunita berada. Mereka akan mengotopsi jasad dari Manian, yang telah digantung kembali di sebuah ruangan di kantor polisi tersebut. Seolah-olah Manian melakukan bunuh diri di tempat tersebut. Melihat pemandangan tersebut, Pravin dan Sunita pun kembali membulatkan keputusannya. Mereka tidak akan menandatangi surat pernyataan palsu yang disodorkan oleh si pengawas, meski konsekuensinya mereka harus dipenjara seumur hidup. Film pun ditutup dengan Pravin dan Sunita, yang dibawa pergi menuju pengadilan. Suku Dalit yang menunggui mereka di luar kantor polisi, memaki mereka dan melempari bas yang mereka naiki dengan kerikil dan batu. Pemilihan umum pun berlangsung tanpa gangguan, dan Ketua Menteri terpilih kembali untuk periode selanjutnya. Suku Dalit pun akan mendapatkan keadilan versi mereka. Kematian Manian pun sia-sia. Pravin dan Sunita akan diadili atas kejahatan yang tidak pernah mereka lakukan. Potret kehidupan seperti di film ini tidak hanya terjadi di film saja. Di kehidupan nyata pun ketidakadilan masih terjadi di mana-mana. Semoga kita bukan termasuk golongan orang-orang penindas dan orang-orang yang menyalahgunakan jabatan atau kewenangan. Sudah waktunya kanal LKS pamit undur diri. Semoga teman-teman yang menonton video ini terhibur. Jangan lupa untuk subscribe kanalnya dan menyalakan lonceng notifikasinya,
agar jika ada video terbaru dari kanal ini, teman-teman bisa langsung mengetahuinya.